Halo, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat desain kaos serta memasukkannya ke dalam mockup. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Jadi ada logonya di bagian atas kiri ya. Lalu desain tipografinya bertuliskan SMK Bisa, disertakan nama sekolahnya di bawahnya. Lalu ini untuk sedikit dekorasi ya, biar tampilannya lebih menarik. Untuk tampak belakang, saya meletakkan keterangan nama sekolahnya beserta alamat ya. Lalu di belakangnya tetap saya memasukkan gambar-gambar yang membuatnya lebih menarik lagi. Seperti ini ya. Jadi lekuk-lekukan garis pada kaosnya juga tetap terlihat di tipografi dan pada gambar juga terlihat ya garis-garisnya. Jadi tampak real. Yang pertama, untuk membuat mockup seperti ini, kita harus menyiapkan mockup gambar kaosnya atau t-shirtnya. Ini terserah ya, mau putih atau hitam dan model apapun. Yang pertama, kita menyediakan gambar mockupnya seperti ini, tampak depan, tampak belakang. Untuk membuat desain kaos seperti ini, kita memerlukan dua software. Yang pertama, Adobe Illustrator untuk mendesain tipografinya serta untuk atribut-atribut gambar yang lainnya ya, ini dibuat di Adobe Illustrator. Sementara untuk memasukkannya ke dalam mockup kaos seperti ini, kita membutuhkan bantuan aplikasi Photoshop. Gitu ya. Mari kita mulai saja ke aplikasi Illustrator. Untuk membuat tulisan tipografi seperti ini, yang kita perlukan pertama kali adalah membuat coretan tangan terlebih dahulu ya, atau ilustrasinya. Saya membuatnya dengan menggunakan brush pada ilustrasi ya. Di sini paintbrush tool ya. Dicoret-coret seperti ini ya. Disesuaikan dengan kreasi kita, sekreatifnya lah ya. Nanti bisa dirapikan menggunakan selection tool ya. Dan di sampingnya ada direct selection tool, bisa untuk merapikan apa yang kita desain. Jadi kalian tidak perlu takut ya untuk berkreasi dengan menggunakan brush, karena di sini selanjutnya akan kita tracing ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah di tracing dan diberi warna. Jangan lupa untuk berkreasi pada bagian struknya ya, atau garis pinggirnya agar lebih menarik lagi. Oke. Bagian belakang pada baju, saya menuliskan nama sekolah, lalu kata-kata yang identik pada sekolah tersebut ya, dan alamatnya. Ini cukup diketik seperti biasa dengan memilih font-font yang menarik ya. Disesuaikan saja dengan desain kalian. Oke, untuk bagian atribut yang lainnya, agar kaosnya tampak lebih menarik, saya membuat gambar ini dengan menggunakan rectangle tool ya. Sekali lagi, ini saya menggunakan ilustrasi dengan sisi, jadi dia sudah terdapat bagian ujungnya anchor-anchor seperti ini yang bisa kita bulatkan langsung di sini. Bagaimana jika kalian menggunakan Adobe Illustrator dengan seri lainnya ya? Ini cukup pergi ke efek, lalu
styles, di sini ada rounded corner ya. Jadi di sana kalian bisa membulatkan bagian ujungnya. Saya contohkan ya. Dengan menggunakan rounded corner. Jangan lupa selalu diklik tombol previewnya. Jika kita menaikkan, perhatikan di sini ya. Sekali lagi saya naikkan angkanya, dia akan merondet atau membulatkan bagian ujungnya. Ketika saya rendahkan angkanya, radiusnya hingga menjadi 20 dan 7, dia akan kembali ke bentuk semula, ujung-ujungnya kotak. Begitu ya, lalu klik OK. Oke, tinggal disusun seperti ini, lalu dikreasikan. Bagian bawahnya sama ya dengan yang gambar tadi, cuman saya ubah saja posisinya. Lalu saya menyiapkan juga logo sekolahnya seperti ini. Oke, setelah semua aset sudah terkumpul seperti ini, oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Photoshop ya. Untuk membuat mockupnya, kita masukkan terlebih dahulu aset-aset yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Letakkan di bagian tengah ya, lalu di place agar semuanya masuk dulu ke dalam layar. Oke, sekarang kita sesuaikan ukuran dengan menggunakan Ctrl T. Untuk SMK-nya juga ukurannya terlalu besar ya. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini. Oke, bagian atributnya ya, kita menggunakan fungsi lainnya, ada di transform, edit transform, lalu pilih warp. Nih, untuk defaultnya kita gunakan 5. Nanti kita paskan ke body bajunya biar kelihatan lebih real ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Klik OK. Lalu ini bagian ini kita kunci ya. Sekarang bagian ini sama ya, untuk fungsinya sama saja, menggunakan edit, lalu transform, lalu warp, masuk ke default 5x5. Kalau untuk ukuran ini saya kembalikan lagi, disesuaikan sama
tingkat lengkungan ya. Kalau lengkungannya semakin banyak ya kita sesuaikan dengan ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini bagiannya, lalu klik OK. Ini gambarnya kan masih seperti melayang di atas ya. Oke, untuk tampak lebih nyata kita akan memulainya dengan tulisan SMK bisanya dulu ya. Ini kita Ctrl J, artinya saya mengcopy pastekan. Lalu untuk bagian atasnya ini jadi ada dua gambar yang sama ya, di posisi yang sama dengan tulisan yang sama. Lalu bagian atasnya saya masuk ke filter, blur, Gaussian blur, lalu saya klik angkanya menjadi 4.0 ya, jadi dia akan membuatnya menjadi blur ya dengan Gaussian blur. Lalu untuk jenis warnanya kita pindahkan ke multiplex ya, multiplex, lalu masuk ke efek ya, ada di pojok bawah ya, lalu masuk ke blending option. Untuk multiply-nya underlying gambarnya kita rubah ya, disesuaikan saja, lalu klik OK. Oke, untuk lapisan atasnya sudah saya rubah seperti itu, lapisan bawahnya cukup dibiarkan saja. Sekarang kita masuk ke bagian mockupnya. Untuk bagian mockupnya ya, ini harus kita pakai pen tool ya. Jadi kita mau memotong bagian yang ini harus benar-benar di posisi yang sesuai. Saya akan mempercepat proses ini ya. Oke, kita potong ya, make selection, lalu saya biasanya klik 0,0, lalu klik OK, klik J ya. Oke, jadi saya sudah mendapatkan dua layar di sana dengan posisi baju yang sama ya. Oke, kita lanjutkan membuat atribut ini dahulu ya, biar tampak tidak melayang seperti ini. Oke, kita multiply saja ya, mohon maaf, kita Ctrl J terlebih dahulu untuk mengcopy paste. Lalu bagian atasnya kita bikin blur lagi dengan Gaussian blur dengan angkanya 4.0, lalu klik OK, lalu masuk ke blending option.
kita sesuaikan underlayingnya ya, seperti ini. Lalu klik OK. Terus bagian bawahnya dari tumpukan gambar ini ya, kita cek kembali. Oke, bagian atasnya yang sudah kita setting tadi kita rubah menjadi multiply. Begitu juga bagian bawahnya. Oke, kita gabungkan saja ya. Klik kanan lalu di grup ya, atau klik Ctrl E saja ya, Ctrl E saja. Ini ada bagian yang harus kita bereskan lagi, masuk ke transform lagi, lalu warp lagi ya. Bagian yang ini kita rapikan kembali. Mungkin kita butuh lebih banyak girth ya. Bagian ini. Oke, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Multiply-nya jangan lupa. Oke, dia sudah tampak lebih real ya. Oke, bagian gambar yang kita potong tadi ya, yang sebelumnya kita meletakkannya di atas ini ya, kurang lebih gambar yang seperti ini tadi ya, sudah kita tumpuk di atasnya. Kita pindahkan ke bagian atas ya, lalu kita rubah menjadi multiply ya. Jadi tampak atribut atau gambarnya menyatu di lipatan bajunya ya, seperti ini juga. Oke, untuk bagian belakangnya sama ya, seperti proses yang tadi sudah kita lakukan. Oke, untuk bagian belakangnya sama proses seperti di bagian depannya tadi ya. Jadi ada bagian atas yang harus kita beri blur ya, dengan filter blur, Gaussian blur ya. Lalu kita rubah angganya dan kita potong gambarnya lagi seperti yang bagian tampak depan tadi, lalu kita tumpuk di atas. Jangan lupa mengubah multiply-nya. Begitu ya cara mendesain dan memindahkan mockup ke dalam kaos ya, mockup kaos yang sudah ada ya, hingga lipatan-lipatan garis kaosnya itu terlihat ya. Begitu saja.